1000 buku. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA kepada tiap anggota DPR dan DPD berikut dengan staf ahlinya. 1000 buku. Nah, ya gratis untuk wakil rakyat yang sudah digaji rakyat. Nah, jadi tim PH RRT sekarang sedang berkorespondensi ke DPR dan DPD untuk memberikan kita kesempatan membagikan 1000 buku secara gratis, dan itu dananya tidak ada bohir dari kami sendiri dan dukungan oleh rakyat. Terima kasih ya. Ini 1000 buku nanti kita berikan undangannya. Tambahan sedikit ya. Jadi 1000 buku ini akan diberikan kepada anggota DPD. Kita berharap bisa beraudiensi dengan DPD, dan kita bisa berharap beraudiensi dengan DPR yang selama ini cuek aja dengan kasus ini. Padahal kita rakyat sudah melayangkan surat 4 bulan yang lalu, nggak pernah diterima juga oleh institusi resmi DPR. Nah, kita berharap, kita sedang melobi Komisi 3 dan Komisi 10 Pendidikan untuk menyampaikan soal masalah ijazah palsu dan masalah Gibran ini. Mudah-mudahan kita diterima. Saya sudah berkomunikasi kepada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang katanya akan membicarakannya dengan pimpinan Komisi 3. Biar saya spill di sini agar kemudian Adinda Habibur Rahman ingat janjinya ya. Kami rakyat ingin mengadu. Iya. Masa rakyat mengadu nggak bisa diterima seperti KM 50 dulu ya kan? Apalagi bagaimana kita mengadu kepada rakyat. Tetapi alhamdulillah Komnas HAM mau mendengarkan keluhan kami, karena dalam kasus ijazah palsu ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang paling luar biasa adalah overcharging, yaitu mereka dikenakan pasal-pasal yang tidak relevan, tidak masuk akal, tidak logis, tidak jelas untuk sebuah kegiatan yang tidak mereka lakukan. Dan itu ancaman hukumannya gila-gilaan sampai 12 tahun penjara. How come orang sehat seperti ini, dokter lulusan Jepang, tiba-tiba diancam dengan hukuman 12 tahun penjara gara-gara melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang tidak logis inilah yang kemudian kita mau adukan, karena selama ini yang terjadi adalah penyidik nggak peduli mau terbukti mau enggak, yang penting kenakan dulu pasal-pasal tinggi biar ada kesempatan untuk menahan. Alhamdulillah ya, sampai sekarang tidak ada penahanan, dan kita berharap bahwa dengan tidak ada penahanan ini buktinya respon produktif. Dia menghasilkan Gibran Endgame. Coba kalau dia ditahan, tidak bisa. Apakah ini fitnah? Tidak, ini scientific proof berdasarkan sebuah penelitian, penelaahan ilmiah, dan memang terbukti Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA atau setingkat SLA. Dan kita bisa mengatakan itu dengan keyakinan 99,9%, karena 100% kan Allah yang Maha Kuasa. Dan memang itulah. Dan bahkan kalau kita lihat ya, riwayat pendidikan Gibran itu aneh bin ajaib. Antara Setnek dan KPU beda-beda. Bayangkan, Setnek dan KPU bisa beda. Dikdasmen dengan KPU dan Setnek beda juga. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian riwayat pendidikan seorang wakil presiden berbeda. Nah, ini yang menurut saya kita harus clear untuk menguak good governance, clean government. Kita harus berani mengungkapkan ini. Dan kalau terbukti ini open to impeachment, pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Itu saja tambahannya. Makasih. Itu versi lain. Jadi kalau Pak Penatua itu untuk ijazah Pak Jokowi, waktu salinan ijazahnya dipakai 2014 dan 2019. Ternyata gugatannya Bonatua Silalahi dikabulkan semua. Artinya ijazah itu sekarang bisa dilihat pribadi setiap orang, gitu loh. Jadi itu berkaitan dengan ini. Jadi masalah ijazah pokoknya tidak terpisah antara S1 dan SMA itu yang disetarakan itu masih tali bertalian, begitu ya. Saya kira begitu. Oh iya, ada informasi mengenai lab, katanya ada surat yang ditolak lab dari mana? Oh, lab, itu saya kira lumrah karena 3 lab yang kita ajukan yaitu BRIN, UCM UI dan Puspamat. Sampai sejauh ini ke kantor saya sudah ada 2 jawaban, baik dari UI Universitas ya dan dari Puspamat. Mereka mengatakan ternyata laboratorium yang ada di sana itu sekarang tidak untuk laboratorium forensik lagi, tapi ada seperti Puspamat udah ke psikoterapi, narkoba lah ya, narkoba dan lain-lain. Sementara yang UCM itu khusus untuk hal lain di luar ini.
Jawabannya ada di tas saya. Kalau saya bongkar jatuh tas saya ini. Gitu. Jadi satu lagi belum dijawab, BRIN. Tinggal BRIN ya. BRIN ini memang informasi yang terakhir adalah ini yang paling apa namanya? Lengkap. Achievable, paling lengkap lah ya. Paling achieve lah ceritanya. Jadi kita belum tahu apakah mereka langsung koordinasi dengan Polda Metro Jaya atau tidak, kita belum tahu itu. Kita kalau ditolak bang ajukan ke Singapura aja bang. Luar negeri. Ya, Singapura, Korsel, Jepang, Amerika. kalau kita sebut di luar Indonesia, menurut saya udah pasti objektif. Nggak usah Singapura, Malaysia aja. Pokoknya keluar dari Indonesia. Kenapa? Mereka udah dari dulu. Mungkin sejak 40 tahun yang lalu sudah membuka jalur bahwa setiap lembaga itu open. Ya, artinya itulah objektif lah gitu ya. Tapi ya kita lihat apakah Saya sudah cari bang referensi laboratorium untuk melakukan uji kromatografi, analisa jenis maupun usia tinta maupun kertas. di mana itu? Nah, di Singapura ada, Korea Selatan ada, Jepang ada, Amerika ada, Oke, Australia juga ada. Selanjutnya kita apply boleh ke sana. Iya. Ya apply ya, kalau mereka mau ya nggak tahu ya tentang prosedurnya. Mereka pasti mau bang, cuma per lembar itu berapa ribu dolar begitu itu bang. dia masalahnya kan. Jadi itu yang menjadi konsideran kita, pertimbangan kita jika kita ke sana. Kalau soal mau pasti mereka mau, objektif. Iya. Kalau Singapura, Malaysia, Jepang, Korea itu European thinking. Ya gaya berpikir Eropa. Objektif, repeatable. Ya diulang-ulang 10 kali pun sama gitu loh. Tapi kalau Indonesia ini jangankan 1 kali. Wah diulang bagaimana 1 kali rekaman nggak bisa. Bagaimana merepeatable. Tahu repeatable artinya lagu itu diulang-ulang terus gitu loh. Kan gitu Ji. Ya dan apa tuh si kawan kita. Oke. Jadi saya pikir begitu ya. Baligi Akademik pergerakan ini terus. RH Channel. RH Channel. Terus ini apa nih? Ya. Selang untuk membagikan buku secara gratis. Oh. DPD. Itu Risman yang jawab. Oh iya. Jadi tim manajemen juga setuju. Kita kan punya tim manajemen Gibran and Game ya sendiri. Terus kami diskusikan dan mereka setuju mengalokasikan sebagian dari keuntungan dari penjualan buku Gibran and Game. Oh. Ya, jadi sudah kisarannya untuk 1000 buku itu sekitar 50 juta gitu. Oh, disumbangkan. Iyalah bang, porsinya. Enggak seharusnya DPR yang sumbangkan kita dong. Ini Bang ini. Oh, iya. Jujur aja, aku sampaikan, kalau kita sampai menyumbang ke sana gratis, itu berarti kita menyumbang secara materi ke anggota, ke wakil rakyat kita di sana. Enggak apa-apa lah bang, sekali kita sumbang. Enggak, ini Itu kan kita nih rakyat, itu cuma wakil. Oh iya, kita rakyatnya, mereka wakil bang. Mereka cuma wakil. itu analoginya terbalik menurut saya, Prof. Kita sumbangkan, Prof. Bahkan seharusnya mereka menyumbangkan cetak ini kurang lebih 10.000 eksemplar. Nah, itu baru the good. Baru good namanya wakil rakyat. Tapi untuk sementara sudah kita alokasikan ya Tapi sekitar. dari hati itu ya, Iya bang? tidak dengan terpaksa. Enggak lah bang. Gitu. Aku secara Demi, hukum tanya. demi perubahan. Jadi kalau dengan terpaksa, masalah hukum lagi nanti. Ya enggak lah bang. Kalau gitu, Risman bilang, aku dengan hati yang paling terdalam kusumbangkan buku ini ke anggota DPR fraksi manapun itu dengan hati Dengan yang hati, terbuka dan iya. lapang. Itu bahasa hukumnya. Tapi bukan hanya saya bang, tim manajemen Iyalah, soalnya. tim Ya. manajemen, Tim geng. manajemen secara sukarela dengan hati yang tulus, Lapang. ikhlas dan lapang menyumbangkan 1000 buku ke setiap anggota DPR, DPD bahkan staf ahlinya dapat nanti Dan 1000 buku. bisa disetarakan dengan 50 juta. Ya, itu jelas itu. sekitar itu 50 juta. Bukan penyetaraan ya, jangan salah. Bukan penyetaraan, disetarakan. Apakah tidak takut dibilang pencemaran nama baik, sedangkan kasus RRT ini kan Ini kajian akademik. Saya lawan. Untuk itu DPR ya. Kajian anatomi kurikulum, silabus, capaian profile graduate, capaian pembelajaran, belum lagi keterangan dari Dr. Eko Susanto. Ini semua nggak ada pencemaran nama baik. Ini kajian. kajian yang harus diilmiahkan ya. Iya, gitu loh. Dan yang pasti mudah-mudahan minggu depan ya Bang ya kita Surat ke hari ini DPR. udah masuk tuh, udah berjalan oleh kantor saya ke Komisi 10, CC-nya Komisi 3 dan DPD RI. DPD kebetulan kita udah pernah ke sana ya. Oh, ya. Udah berkunjung dengan DPD. Pak Tamsir. Mudah-mudahan DPR Komisi 3 dan Komisi 10 pendidikan nggak takut ya Bang ya? Ya seharusnya tidak, karena pendidikan kan ini bagian dari pendidikan. Ya harusnya direspon dong. Kalau nggak direspon juga ini menjadi tanda tanya justru. Kalau Komisi 3 kan komisi hukum. Soalnya Wapresnya ini aktif Bang, bukan mantan.
Wah, kalau penegakan hukum aktif, incumbent, mantan, juragan, bos, apa segala macam itu dilabrak oleh hukum. Bahkan oligarki juga gitu ya. Oligarki juga. Jadi kalau kita mau taat hukum, ini pembelajaran bagi rakyat Indonesia ya. Jadi kalau mulai sekarang kita tegakkan hukum di Indonesia ini, terbelakang kita dengan negara Malaysia, Singapura dan segala macam. Di sana tuh law enforcement itu utama. Tidak punya KTP ya masuk. Pejabat di Australia, dengarkan. Salah satu mantan Perdana Menterinya tidak pakai SIM di jalan ditangkap toh? Ditangkap. Dan dia tinggal turutin aturan gitu loh. Jadi kita ini tidak ada oligarki di sana. Saya kira gitu ya. Ya, oke Bang. Siap. Mudah-mudahan setelah kita bagikan 1000 buku gratis ke DPD DPR ini, mudah-mudahan ada tindak lanjut mereka ya Bang ya, memanggil RDP itu. Gunanya RDP saya menjelaskan ya. RDP itu dulu hearing namanya, mendengar. Tapi istilah itu dirubah dengan rapat dengar pendapat. Apa itu? Bukan hanya pendapat kita aja, pendapat mereka juga. Itu forum resmi di DPR. Setiap komisi begitu gitu loh. Jadi kalau seorang seorang Roy Rismond dan Tipa RT selaku rakyat juga dan peneliti minta RDP, menurut saya tidak ada aturan yang melarang. Iya, Bang. Dan kita juga ajukan secara resmi suratnya. Iya, Bang. Saya kira begitu. Kalau ditolak ya bikin suratnya biar kita juga tahu. Wah ini Alasan penolakan ya, ini Bang, ya? wakil rakyat yang menolak gitu loh. Menolak RDP itu loh khususnya ya. Gitu. Saya kira Oke, gitu. pemirsa ya, langkah update baru live itu terlambat. Siap, oke. Oke, Siap. bye-bye. Oke, siap. Bye-bye. Salam balik Horas. Oke, Horas. Horas.